Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aplikasi pemrograman metode graph menggunakan Python. Di sini beranggotakan yang pertama ada Muhammad Wafiq Isna dengan NIM akhir 018, ada Naufan Abid Ramadan dengan NIM akhir 122, ada Rehan Fajri dengan NIM akhir 050, ada saya sendiri Amelana Setiawanda dengan NIM akhir 092, dan yang terakhir ada Aska Marista dengan NIM akhir 029. Oke, selanjutnya sebelum memasuki penjelasan tentang output dan source code dari graph-nya, apa kalian tahu tentang apa itu graph? Graph ini adalah struktur data yang terdiri dari simpul, yaitu titik-titik yang mewakili objek, dan sisi atau edges, garis yang menghubungkan dua simpul mewakili hubungan antara objek, atau penghubung antara simpul dan simpul lainnya. Dan fungsi graph ini sendiri yaitu untuk mewakili dan menyimpan hubungan antara data graphs yang digunakan dalam banyak sistem untuk menggambarkan hubungan yang kompleks. Jadi untuk memperjelas hubungan antara simpul satu dan simpul lainnya, atau objek satu dengan objek lainnya. Dan tujuan penggunaan graph ini sendiri yaitu untuk mempermudah analisis dan pencarian hubungan rute atau koneksi antar elemen dalam suatu sistem. Contoh dari graph ini kesimpulannya yaitu seperti peta jalan atau di Google Map itu sendiri. Contohnya adalah tempat atau suatu daerah, satu tempat dan tempat lainnya itu bisa didefinisikan sebagai simpul, dan jalannya atau penghubung antara daerah satu dengan daerah lainnya itu dinamakan sisi atau edges. Tujuannya yaitu untuk menemukan rute tercepat. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang output dari graphs. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan outputnya dari kode ini. Kita run terlebih dahulu. Nah, ini berikut adalah bentuk visualisasinya, yaitu dengan data top X-nya ini ada A, B, C, D, E, F, G, Z dengan value-nya yang berbeda-beda, yang seperti A ke B ini ada 8, B ke C ada 11, dan seterusnya. Baik, untuk ini selanjutnya kita masukkan, misalkan cari mungkin rute terpendeknya ini dari titik asalnya tadi sesuai datanya dari A ke, misalnya di sini kalau kita nggak ada data dari edge ini, maka akan muncul tidak ada tujuan yang valid. Maka kita harus berikan tujuan yang valid dari data yang telah kita berikan, itu ke Z. Baik, ini adalah rute terpendek ke Z, yaitu dari A, D, Z dengan anunya adalah value-nya ada 1, 2, berarti 3. Selanjutnya rute terpanjangnya dari A, D, Z ini berikut ini adalah bentuk visualisasinya. Oke, ini adalah rute A-nya ada 3. Terus terpanjangnya 81. Oke, berikut ini adalah outputnya. Untuk selanjutnya, source code-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya penjelasan tentang kode programnya. Untuk yang pertama, kita harus mengimport library-nya terlebih dahulu. Ini ada import networkx itu buat bikin dan ngolah data graph-nya. Lalu ada import matplotlib itu buat visualisasi graph. Lalu import random itu buat nentuin jaraknya itu random. Lalu selanjutnya ada kelas rute daerah. Kelas ini untuk menyimpan graph dan menghitung rute. Lalu ada def in-self ini buat konstruktornya. Lalu inisialisasi graph kosong. Lalu ada function tambah jalan ini itu untuk menambah jalan antara dua titik. Lalu ada pengkondisian
di sini, jika jarak tidak diberikan, maka buat jarak random. Dan randomnya itu antara 1 sampai 20. Lalu setelah itu menambahkan edge ke graph dengan jarak sebagai atributnya. Lalu yang kedua ada function cari rute terpendek. Fungsi ini tuh untuk mencari rute terpendek dari asal ke tujuan. Lalu ada variabel rute ini untuk cari rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Lalu ini untuk menghitung jarak rute terpendek dan mengembalikan rute dari jarak rute terpendek. Lalu akan ada except di sini jika tidak ada rute yang ditemukan, maka akan mengembalikan none untuk rute dan jarak rute terpendek. Lalu function selanjutnya cari rute terpanjang. Di sini fungsinya itu untuk mencari rute terpanjang dari asal ke tujuan. Pada baris ini itu tujuannya untuk cari semua rute sederhana dari asal ke tujuan. Untuk max jarak ini didefinisikan 0 karena ini tuh untuk inisialisasi jarak maksimumnya. Lalu rute terpanjangnya itu 0 karena untuk inisialisasi rute terpanjang. Lalu ada looping for di sini itu untuk iterasi semua rute, lalu menghitung jarak rute, dan jika pengkondisian di sini menggunakan if, jika jarak rute lebih besar dari jarak maksimum, maka akan mengupdate jarak maksimum itu sendiri dan rute terpanjangnya akan update mengikuti rute terpanjangnya, lalu akan mengembalikan nilai menggunakan return, mengembalikan nilai rute terpanjang dan jarak rute terpanjang. Lalu ada function tampilkan graph di sini untuk memvisualisasikan graph itu sendiri. Kok HP jatuh anjir? Kameranya sama tas? Gak apa-apa kan? Coba lihat. Aman? Serius? Nah, anjing mata pelor. Alah, kawan. Lalu ada function tampilkan graph. Ini tuh untuk memvisualisasikan graph yang akan kita buat. Lalu pos ini untuk position node menggunakan layout spring. Lalu edge labels. Edge label ini tuh untuk mengambil atribut jarak dari edge. Lalu warna node untuk menentukan warnanya. Lalu PLT figure itu untuk ukuran figurnya ini. Lalu NXDraw di sini NXDraw itu buat gambar draft dan gambar label jarak dari di edge. Lalu PLT title ini untuk menentukan judul graph dan PLT show ini baru memunculkan atau menampilkan graph yang kita buat. Lalu di sini ada fungsi utama atau main. Main ini sendiri membuat objek yaitu namanya rute daerah dan ada array list di sini namanya edge list itu adalah daftar edge itu sendiri antara node. Lalu di sini ada looping for lagi itu untuk menambahkan edge ke graph. Lalu dan di sini baru akan menampilkan grafnya, menambahkan edge ke grafnya. Lalu untuk ini tadi memanggil metode tampilkan graf ini untuk memunculkan visualisasi dari graf.
Yang pertama, lalu setelah menampilkan itu akan ada input user untuk menentukan titik asal dan titik tujuan yang akan kita buat. Lalu setelah itu, setelah semuanya telah diinputkan, maka ada pencarian di sini rute terpendek, lalu akan memvisualisasikannya. Dan yang terakhir ada rute terpanjang di barisan terakhir. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari proyek yang kami buat akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Program yang kami buat ini adalah simulasi jaringan jalan antar daerah menggunakan graf berbobot dengan jarak acak antara 1 hingga 20 km. Program membangun graf berdasarkan daftar jalan yang telah ditentukan. Lalu menampilkan visualisasi graf menggunakan pustaka network dan matplotlib. Pengguna dapat memasukkan titik asal dan tujuan. Kemudian program menghitung rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra serta rute terpanjang dengan mengevaluasi semua jalur sederhana. Hasil rute dan jaraknya ditampilkan secara teks dan visualisasikan pada graf. Program ini berguna untuk memahami konsep dasar graf, penerapan algoritma pencarian rute, serta sebagai dasar pengembangan sistem navigasi atau analisis jaringan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.